di sebuah sudut jalan yang tak terlalu ramai di Semarang, berdiri sebuah konter kecil dengan papan sederhana bertuliskan, Haris Sale jual beli HP bekas. Cat biru pada papan nama itu mulai pudar dimakan hujan dan panas, namun tetap menjadi penanda bahwa di dalam ruangan kecil berukuran 3 kali 4 meter itu, Mas Haris menggantungkan seluruh harapan hidupnya. Mas Haris, pria berusia 36 tahun dengan tubuh sedang dan wajah yang tampak lebih tua dari usianya, mengelola konter itu sendirian. Setiap pagi, selepas salat subuh, ia sudah bersiap-siap membuka pintu kayu yang catnya mulai terkelupas. Di tangannya, selalu ada termos kopi hitam yang ia teguk perlahan sambil menata etalase berisi deretan HP bekas berbagai merek. Beberapa terlihat mulus, sebagian lain penuh goresan, namun semua tersusun rapi agar tampak menarik bagi calon pembeli. Rutinitas itu berlangsung hampir setiap hari. Pagi hingga siang, ia duduk di belakang meja kayu sederhana, sesekali melayani orang yang ingin menjual atau membeli ponsel. Jika sedang sepi, ia mengutak-atik HP rusak, mencoba memperbaiki agar bisa dijual kembali. Kadang ia juga menuliskan catatan keuangan seadanya di buku tulis bergaris, dengan tulisan tangan yang tidak terlalu rapi. Di balik kesederhanaan itu, Haris menyimpan ambisi besar. Ia sering melihat konter-konter lain yang lebih besar, dengan etalase penuh ponsel terbaru, lampu terang, dan karyawan berseragam. Setiap kali melewati jalan utama Semarang yang ramai dengan toko elektronik, ia selalu terbayang memiliki toko besar dengan cabang di berbagai tempat. Dalam hatinya, ia berkata, "Kalau aku bisa cepat kaya, Sari dan Dinda tak perlu hidup susah begini." Sari, istrinya yang berusia 34 tahun, adalah sosok perempuan penyabar. Setiap pagi, ia membantu menyiapkan sarapan sederhana, biasanya nasi dengan tempe goreng atau sayur bayam, sebelum Haris berangkat ke konter. Sesekali ia datang ke konter membawa bekal makan siang, sambil menemani suaminya di sela waktu sepi. Senyumnya selalu berusaha menenangkan, meski ia tahu betul penghasilan konter itu seringkali pas-pasan. Sari kerap berkata, "Yang penting halal, Riz. Rezeki kecil tapi barokah lebih menenangkan daripada banyak tapi membawa masalah." Namun Haris hanya tersenyum tipis setiap kali mendengar kalimat itu. Baginya, kata-kata itu terdengar seperti penghiburan, bukan jawaban atas kegelisahan yang menggerogoti pikirannya. Dinda, anak sematawayang mereka yang baru berusia 10 tahun, menjadi alasan terbesar Haris ingin sukses. Gadis kecil itu ceria, rajin belajar, dan sering membantu ibunya di rumah. Namun setiap kali Haris melihat Dinda memakai seragam sekolah yang warnanya mulai pudar atau tas yang sudah sobek di bagian pinggir, hatinya perih. Ia ingin memberikan lebih, ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus, ingin keluarganya hidup tanpa harus menahan malu karena kekurangan. Konter kecil itu memang cukup untuk biaya makan sehari-hari, tapi tidak banyak lebih. Terkadang, ketika sepi pembeli, Haris hanya mendapatkan keuntungan belasan ribu rupiah sehari. Itu pun jika ada orang yang menjual HP bekas dengan harga murah. Malam harinya, ia sering duduk termenung di kursi plastik di depan rumah kontrakan sederhana mereka, sambil menatap jalanan lengang. Di kepalanya berputar-putar pertanyaan. Sampai kapan aku begini? Apa aku bisa membahagiakan mereka? Suatu sore, ketika konter sedang sepi, Haris mendengar suara tawa anak-anak sekolah lewat di depan tokonya. Mereka bercanda sambil memegang ponsel keluaran terbaru. Haris hanya bisa menghela napas panjang, lalu menatap ponsel-ponsel bekas yang ia jual, model lama yang mungkin sudah tidak terlalu menarik bagi anak muda zaman sekarang. Pikirannya dipenuhi rasa iri, bukan pada anak-anak itu, melainkan pada orang tua mereka yang mampu membelikan ponsel mahal. Perasaan itu semakin kuat setiap kali ia bertemu teman lama. Beberapa sudah sukses, ada yang punya toko besar, ada yang bekerja di kantor dengan gaji tetap. Sementara ia masih berjuang dengan konter kecil yang tak seberapa. Malam-malamnya sering diisi dengan pikiran gelisah, sulit tidur karena merasa tertinggal. Meski begitu,
Sari selalu mencoba menghiburnya. Saat makan malam dengan lauk sederhana, ia berkata, "Kita masih bisa makan, masih bisa tidur di rumah, masih bisa kumpul bareng. Itu sudah nikmat besar, Riz." Tapi di hati Haris, kalimat itu tak cukup meredakan ambisi. Ia ingin lebih dari sekadar bertahan hidup. Ia ingin mengangkat martabat keluarganya, ingin dihormati, ingin diakui. Dalam diam, Haris mulai menyimpan rasa putus asa bercampur ambisi. Ia tahu jalan biasa, berdagang dengan modal kecil, bersaing dengan konter besar, akan memakan waktu lama, mungkin bertahun-tahun. Ia tak sabar menunggu. Ia ingin jalan cepat, meski belum tahu harus lewat mana. Hari-harinya yang tampak tenang sebenarnya dipenuhi gejolak batin. Setiap membuka konter, setiap melayani pembeli, setiap menutup toko saat senja, ia selalu membawa pulang pertanyaan yang sama. Bagaimana caraku bisa cepat kaya? Pertanyaan itu yang perlahan-lahan menjadi pintu bagi cerita gelap yang akan datang. Semakin hari, konter kecil milik Mas Haris kian terasa sesak bukan karena ramainya pembeli, melainkan karena keheningan yang menusuk. Kursi plastik di depan meja kasir jarang sekali terisi. Etalase berisi HP bekas yang ia susun rapi seolah menjadi pajangan permanen. Tidak banyak yang berpindah tangan. Sesekali ada 1-2 orang yang datang, namun lebih sering mereka hanya menanyakan harga lalu pergi tanpa membeli. Persaingan di daerah Semarang semakin ketat. Hanya beberapa ratus meter dari konternya, berdiri konter yang jauh lebih besar dengan papan neon terang dan promosi cuci gudang. Mereka bahkan menjual HP baru dengan harga cicilan ringan, lengkap dengan bonus pulsa dan kartu data. Di mata Haris, itu adalah jurang pemisah yang sulit ia seberangi. Hari itu, seorang pemuda masuk ke konter. "Mas, ini HP berapa?" tanyanya sambil menunjuk sebuah ponsel bekas yang masih lumayan mulus. Haris dengan ramah menjawab, "Itu 2.100.000, Mas. Masih bagus, baterai tahan, kamera juga jernih." Pemuda itu mengernyitkan dahi. "Loh, di konter depan sama model ini cuma 1.800.000, Mas. Malah ada garansi seminggu. Kalau di sini ada garansinya juga enggak." Pertanyaan itu membuat Haris terdiam sejenak. Ia tahu, sulit bagi konternya memberikan garansi resmi. Kebanyakan ponsel ia dapat dari orang yang menjual cepat, tanpa kotak, tanpa nota. Ia mencoba tersenyum kaku. "Garansi pakai kata-kata saya saja, Mas. Kalau rusak bisa bawa balik ke sini, nanti saya bantu." Namun pemuda itu menggeleng. "Waduh, repot juga kalau begitu. Ya sudah, saya lihat-lihat dulu saja." Tak lama kemudian ia pergi, meninggalkan Haris yang termenung di balik meja. Situasi seperti itu makin sering terjadi. Haris merasa semakin kecil di tengah persaingan yang besar. Sementara kebutuhan rumah tangga terus berjalan. Uang sekolah Dinda, belanja harian, bayar listrik, dan kontrakan rumah. Tabungan yang sedikit pun makin menipis. Ia bahkan mulai berutang pada beberapa teman untuk menutupi kekurangan. Malam itu, ketika Sari menghitung pengeluaran di buku catatan kecil, wajahnya tampak cemas. "Riz, bulan ini kita sudah telat bayar kontrakan 2 minggu. Kalau sampai lewat sebulan, pemilik rumah pasti menagih keras." Haris menghela napas panjang, menyandarkan tubuhnya ke kursi kayu. "Aku tahu, Sar. Besok aku coba cari pinjaman lagi. Mungkin bisa ke Mas Darto atau siapa saja yang masih bisa membantu." Sari menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu nggak capek terus-terusan ngutang, Riz? Aku takut nanti makin numpuk. Bagaimana kalau kita nggak bisa bayar?" Kata-kata itu menancap di hati Haris. Ia memang merasa terjepit. Setiap kali mencari pinjaman, ada rasa malu dan harga diri yang terluka. Ia tahu istrinya benar, namun ia tak tahu harus melakukan apa. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih menyakitkan terjadi. Seorang pelanggan wanita datang dengan wajah marah.
Ia baru saja membeli HP bekas di konter Haris seminggu sebelumnya. "Mas, HP yang kemarin saya beli ini kenapa mendadak mati total? Baru seminggu loh. Saya rugi dong, Mas?" katanya dengan suara meninggi. Haris mencoba tenang. "Coba saya lihat dulu, Bu. Kadang cuma baterai atau software." Ia menyalakan HP itu, namun benar-benar tidak ada respons. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Kalau begini, Mas, percuma saya beli di sini. Teman saya beli di toko sebelah malah dapat garansi. Saya kapok." Wanita itu menaruh HP dengan kasar di meja lalu pergi dengan wajah penuh amarah. Suasana konter menjadi hening kembali, hanya menyisakan tatapan kosong Haris ke arah HP mati yang kini jadi beban baru. Ia merasa tak berdaya. Dalam hati ia menyesal karena tidak mampu memberikan pelayanan sebaik konter lain. Di rumah, Sari makin sering terlihat termenung. Saat makan malam dengan lauk seadanya, ia berkata lirih, "Riz, aku lihat kamu makin kepikiran. Dinda juga nanya kenapa kamu sekarang sering murung. Aku takut kamu sakit karena pikiran." Haris berusaha tersenyum, tapi senyum itu terasa pahit. Ia hanya menjawab, "Aku cuma mikir, Sar, bagaimana caranya kita bisa keluar dari keadaan ini?" Namun semakin ia mencoba mencari jawaban, semakin besar pula kegelisahan yang menggerogoti. Malam-malamnya makin panjang, ia sering terjaga memikirkan utang dan masa depan anaknya. Rasa frustrasi itu pelan-pelan berubah jadi obsesi. Harus ada jalan cepat untuk keluar dari himpitan ekonomi. Di saat-saat itulah, bayangan jalan pintas mulai muncul di pikirannya, meski ia belum tahu akan mengarah kemana. Yang jelas, ia semakin yakin, cara biasa sudah tidak cukup untuk mengubah nasibnya. Hari itu, selepas menutup konter yang sepi pembeli, Haris berjalan lunglai menuju warung kopi di dekat terminal. Kepalanya penuh beban pikiran, wajahnya tampak kusut. Ia hanya ingin duduk, menyeruput kopi pahit, dan melupakan sejenak tumpukan masalah yang menghantui. Di sudut warung, ia melihat sosok yang familiar. Seorang pria berambut cepak dengan kumis tipis. Ia tertegun sejenak sebelum menyadari siapa orang itu. "Wah, Haris, dilalah ketemu kowe tu," seru pria itu. Haris tersenyum kaku. Tono? Lama sekali nggak ketemu. Masih ingat aku ternyata." Mereka pun bersalaman. Tono adalah teman lamanya sewaktu bekerja serabutan beberapa tahun lalu, sebelum Haris membuka konter. Bedanya, kini penampilan Tono jauh berbeda. Pakaiannya rapi, jam tangannya mencolok, dan ia terlihat makmur. "Aku sering lihat kamu lewat, Riz. Katanya sekarang buka konter HP, ya? Gimana usahanya?" tanya Tono sambil menyeruput kopi. Haris hanya menghela napas panjang. "Ya gitu, Ton. Susah. Pesaing banyak, utang juga mulai numpuk. Kadang mikir, usaha kecil begini bisa apa?" Tono tersenyum misterius. Ia mencondongkan tubuhnya, suaranya diturunkan. "Kalau cuma ngandelin usaha kecil, memang berat. Tapi kalau kamu mau, ada cara cepat buat balikan keadaan." Haris mengernyitkan dahi. "Maksudmu?" "Pernah dengar nama Kisuro?" bisik Tono. Nama itu asing di telinga Haris. Ia menggeleng. Tono melanjutkan dengan nada serius, "Kisuro itu orang pintar. Banyak yang datang ke dia buat ngalap berkah. Katanya bisa bikin usaha naik drastis, rejeki ngalir tanpa henti. Tapi tentu ada syaratnya." Haris tertawa kecil, berusaha menepis kegelisahannya. "Ton, jangan main-main. Kamu ngomongnya kayak cerita pesugihan. Aku nggak percaya hal begitu." Namun Tono tetap menatapnya mantap. "Aku ngomong begini bukan asal. Kamu lihat sendiri hidupku sekarang. Dulu aku sama miskinnya kayak kamu. Sekarang, semua berubah. Aku bisa beli rumah, mobil, hidup enak. Itu semua karena jalanku ketemu Kisuro." Kata-kata itu membuat Haris terdiam. Ada rasa tidak percaya,
tapi juga ada rasa penasaran. Ia mencoba mencari celah logis, tapi sulit menyangkal kenyataan yang ia lihat. Tono memang tampak jauh lebih makmur daripada dulu. Kalau kamu mau, besok aku antar ke tempatnya. Biar kamu dengar langsung dari Ki Suro. Soal percaya atau tidak, itu urusanmu, tambah Tono. Malam itu Haris pulang dengan hati berkecamuk. Di rumah, ia tidak langsung cerita pada Sari. Ia hanya termenung, memikirkan ucapan Tono. Ada bagian dari dirinya yang menolak, takut dengan hal-hal mistis. Tapi ada juga bagian lain yang tergoda, teringat utang yang menumpuk dan wajah anaknya yang butuh masa depan lebih baik. Keesokan malamnya, akhirnya Haris menuruti ajakan Tono. Mereka berboncengan motor melewati jalan kampung yang sepi, hingga memasuki daerah pinggiran hutan kecil. Udara terasa lembab, dan suasana makin mencekam. Di kejauhan, terlihat rumah kayu sederhana dengan lampu minyak redup menyala. Ini tempatnya, ujar Tono pelan. Mereka turun dari motor, lalu berjalan menuju rumah itu. Di teras, duduk seorang pria tua dengan sorban hitam di kepala dan tatapan tajam yang seolah menembus dada siapapun yang melihatnya. Wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya hidup, memancarkan wibawa sekaligus rasa takut. "Selamat datang, Haris," ucap pria itu tiba-tiba, seakan sudah tahu nama tamunya. Haris terperanjat. Ki Suro." Pria tua itu tersenyum tipis. "Ya, aku sudah tahu kedatanganmu sejak sore tadi. Duduklah." Haris duduk dengan canggung. Ruangan itu dipenuhi bau kemenyan. Di sudut, tampak sesajen berupa bunga, kemenyan, dan kendi air. Suasana hening, hanya suara jangkrik yang terdengar. Ki Suro menatap Haris dalam-dalam. "Aku tahu kegelisahanmu. Usaha sepi, utang menumpuk, istri cemas, anak butuh biaya sekolah. Kau ingin jalan keluar cepat, bukan?" Haris terdiam. Ia tidak pernah bercerita, tapi Ki Suro seperti bisa membaca isi hatinya. Ki, tapi..." "Tidak ada tapi," potong Ki Suro. "Rejeki besar bisa kau dapatkan. Usahamu akan ramai, uang mengalir deras. Tapi ingat, semua ada syaratnya. Kau siap?" Haris menelan ludah. Hatinya berdebar keras, antara takut dan berharap. "Syarat? Apa maksudnya, Ki?" Ki Suro hanya tersenyum samar. "Itu akan kau tahu jika kau benar-benar siap. Jalan pesugihan bukan untuk orang yang setengah hati. Kalau kau memilih masuk, tidak ada jalan kembali." Kata-kata itu menggema di telinga Haris, seperti palu yang memukul kepalanya. Ia merasa terjebak di persimpangan gelap. Sebagian dirinya ingin lari, tapi sebagian lagi tak kuasa menolak godaan janji kaya mendadak. Malam itu, Haris pulang dengan hati kian resah. Bayangan Ki Suro dan tatapan matanya yang tajam terus menghantui. Ia tahu, hidupnya tak akan lagi sama setelah pertemuan itu. Malam itu, Haris kembali ke rumah Ki Suro dengan hati yang masih penuh keraguan. Tono yang menemaninya hanya memberi sedikit nasihat sebelum masuk. "Kalau kau memang mau berubah nasib, jangan ragu. Tapi kalau hatimu setengah-setengah, lebih baik pulang sekarang." Ki Suro tidak suka orang pelin-pelan. Haris mengangguk lemah. Dalam hatinya, pertarungan batin masih berlangsung. Ia sadar apa yang akan ia lakukan bisa menjerumuskannya, tapi bayangan konter sepi, utang menumpuk, dan wajah Dinda yang butuh biaya sekolah membuat langkahnya tetap maju. Begitu masuk ke dalam rumah, ia mendapati Ki Suro sudah duduk bersila di tengah ruangan. Aroma kemenyan begitu pekat, asap tipis melingkar ke udara, membuat suasana semakin mencekam. Lampu minyak redup bergoyang tertiup angin, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. "Haris," suara Ki Suro berat namun jelas, "malam ini kau akan membuat janji yang tidak bisa kau tarik kembali. Kau siap?" Haris menelan ludah. "Saya siap, Ki." Ki Suro mengangguk.
Ia mengambil sebuah kendi tanah liat berisi air hitam pekat, lalu menuangkannya ke dalam mangkuk tanah kecil. Setelah itu, ia menaburkan bunga 7 rupa di atas tikar anyaman pandan. "Dengar baik-baik, Haris," ucap Ki Suro sambil menatapnya tajam. "Jalan pesugihan yang kau pilih adalah jalan darah. Tidak ada rejeki besar yang datang tanpa tumbal. Untuk setiap bulan, satu pelanggan yang datang padamu akan kehilangan HP mereka, entah rusak tanpa sebab, atau hilang begitu saja. Itu adalah bagian dari perjanjian ini. Kau tidak boleh menolak, tidak boleh memperbaiki, tidak boleh menolong. Biarkan saja itu terjadi." Haris terkejut. "Jadi, pelanggan yang kena, mereka akan sengsara." Ki Suro tersenyum samar. "Itu harga kecil untuk kekayaan besar. Jika mereka kehilangan HP, mereka hanya rugi barang. Tapi kau akan untung berlipat. Dan ingat, jika suatu saat kau menolak atau melanggar perjanjian, maka bukan lagi HP yang hilang, tapi nyawamu sendiri yang akan ditarik." Suasana seketika hening. Detak jantung Haris berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia merasa terjebak, tapi juga tidak punya pilihan lain. "Ayo, lakukan janji." Ki Suro menyodorkan mangkuk berisi air hitam itu. "Minum seteguk, lalu ucapkan namamu dan niatmu. Itu tanda bahwa kau terikat dengan perjanjian." Dengan tangan gemetar, Haris mengambil mangkuk itu. Bau airnya anyir, membuat perutnya mual. Namun tatapan tajam Ki Suro membuatnya tidak berani mundur. Ia menutup mata, meneguk seteguk kecil, lalu menyebut namanya lirih. "Aku, Haris, berjanji untuk menerima syarat ini." Begitu kata itu terucap, tiba-tiba ruangan bergetar halus. Lampu minyak bergoyang hebat, dan dari asap kemenyan, muncul bayangan samar berbentuk sosok tinggi hitam. Suara lirih menyeramkan terdengar, seperti bisikan yang berulang-ulang memanggil nama Haris. Haris merinding hebat, tubuhnya hampir lunglai. "Ki, itu apa?" Ki Suro tetap tenang. "Itu adalah penjaga perjanjian. Kau sudah dilihat, sudah dicatat. Mulai malam ini, hidupmu tidak lagi sama. Rejeki akan datang deras, tapi kau juga harus siap menanggung konsekuensinya." Sosok bayangan itu perlahan menghilang bersama asap, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Ki Suro kemudian mengeluarkan selembar kain hitam kecil dengan rajah kuno di atasnya. Ia menyerahkannya pada Haris. "Simpan ini di kontermu. Letakkan di laci kasir. Itu akan jadi penarik rejeki sekaligus pengikat perjanjian. Jangan pernah membuangnya, atau hidupmu akan hancur." Haris menerima kain itu dengan tangan gemetar. Rasanya berat sekali, seolah kain kecil itu membawa beban ratusan kilo. "Sekarang pulanglah," ujar Ki Suro dingin. "Besok kau akan melihat perubahan pertama. Ingat, jangan pernah menolak apa yang terjadi. Biarkan semua mengalir sesuai perjanjian." Haris menunduk, lalu pamit. Di luar, Tono sudah menunggu dengan wajah puas. "Bagus, Riz. Kau sudah melangkah. Jangan takut. Hidupmu akan berubah mulai besok." Namun di hati Haris, ketakutan justru makin besar. Saat motor melaju meninggalkan rumah Ki Suro, ia terus terbayang sosok hitam tadi. Kata-kata Ki Suro berputar-putar di kepalanya, "Jika melanggar, nyawamu taruhannya." Malam itu, Haris tidak bisa tidur. Sari sempat bertanya kenapa wajahnya pucat, tapi Haris hanya menjawab singkat, "Capek." Ia tidak berani bercerita. Di atas meja kamarnya, kain hitam dengan rajah itu terlipat rapi. Haris menatapnya lama, dada berdegup kencang. Ia tahu, hidupnya baru saja berubah. Sebuah janji gelap kini telah mengikatnya. Keesokan paginya, Haris membuka konternya dengan wajah yang masih letih. Malam sebelumnya ia hampir tidak tidur karena terus teringat ritual bersama Ki Suro. Bau kemenyan dan bayangan hitam itu masih terasa nyata di benaknya. Namun saat membuka pintu konter,
ada sesuatu yang berbeda. Belum genap setengah jam konternya buka, sudah ada 3 orang datang untuk menanyakan harga HP bekas. Biasanya, konter milik Haris bisa kosong berjam-jam, hanya sesekali orang mampir. Kali ini, suara orang bercakap, menawar, dan bertanya silih berganti. "Mas, ini berapa?" Seorang mahasiswa menunjuk HP bekas yang masih tampak mulus. "Mas, bisa tukar tambah enggak?" tanya pria lain sambil mengeluarkan HP lama dari kantongnya. Haris tersenyum, agak kikuk karena tidak terbiasa menghadapi keramaian seperti ini. Bisa, silakan dilihat-lihat dulu." Hari itu, penjualan berlangsung lancar. Dalam waktu singkat, 2 HP laku, uang kontan masuk ke laci. Haris nyaris tidak percaya. Rasanya seperti mimpi, seolah roda keberuntungan benar-benar berputar untuknya. Menjelang siang, Sari datang membawa bekal makan. Ia tertegun melihat konter penuh orang. "Mas, kok rame banget? Biasanya sepi sekali." Haris menahan senyum. "Ya, mungkin lagi mujur. Namanya rejeki nggak ada yang tahu, kan?" Sari hanya mengangguk, walau dalam hatinya heran. Namun kegembiraan itu sedikit terusik ketika sore harinya, seorang pelanggan wanita kembali ke konter dengan wajah kesal. "Mas, HP yang saya beli tadi tiba-tiba mati total. Baru beberapa jam dipakai, langsung nggak bisa nyala. Padahal tadi normal." Haris tercekat, keringat dingin mengalir. Ia langsung teringat pada syarat Kisuro. Satu pelanggan harus mengalami kerusakan atau kehilangan HP setiap bulan. Bat, coba sini saya lihat dulu," ucap Haris berusaha tenang. Ia menyalakan HP itu, tapi benar saja, layar gelap, tak ada tanda-tanda kehidupan. Padahal tadi ia sudah mengecek kondisinya, semua normal. Pelanggan itu makin kesal. "Saya minta ganti, Mas. Saya beli mahal-mahal, kok rusak?" Haris mencoba berdalih. "Mungkin baterainya habis. Coba nanti dicas dulu. Kalau masih nggak nyala, balik lagi. Saya cek ulang." Wanita itu mendengus, lalu pergi dengan wajah dongkol. Begitu pelanggan itu menghilang, Haris duduk lemas. Ia sadar, inilah awal dari konsekuensi janji pesugihan itu. Satu pelanggan harus jadi tumbal, dan kali ini korban pertamanya sudah muncul. Malamnya, saat menghitung uang, Haris merasa campur aduk. Uang yang masuk jauh lebih banyak dari biasanya. Tapi di benaknya, ia terus terbayang wajah kesal pelanggan tadi. Ada rasa bersalah, tapi cepat ia tepis dengan bisikan kecil di hatinya. Ini demi masa depan, demi keluarga. Pengorbanan kecil untuk keuntungan besar. Hari-hari berikutnya, konternya semakin ramai. Bahkan di akhir pekan, antrean orang sampai meluber keluar. Ada yang menjual HP lama, ada yang membeli HP bekas dengan harga miring. Haris semakin lihai melayani, senyumnya selalu mengembang. Tetapi anehnya, setiap bulan selalu ada satu pelanggan yang kembali dengan masalah aneh. Ada yang mengaku HP barunya hilang di rumah padahal tidak pernah dibawa keluar. Ada pula yang ponselnya tiba-tiba hangus terbakar saat dicharger. Dan setiap kali itu terjadi, Haris hanya bisa berpura-pura terkejut. "Waduh, kok bisa ya? Padahal waktu di sini normal-normal saja," jawabnya dengan wajah polos. Sari beberapa kali menaruh curiga. "Mas, aneh ya? Kok selalu ada saja pelanggan yang bermasalah? Apa jangan-jangan HP yang kita jual kualitasnya buruk?" Haris buru-buru menenangkan. "Bukan, Sar. Itu cuma kebetulan. Namanya barang bekas kan gak selalu sempurna." Tapi jauh di dalam hatinya, Haris tahu itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari janji kelam yang sudah ia ikat bersama Kisuro. Meski demikian, rasa takut itu mulai terkalahkan oleh kenikmatan uang yang mengalir deras. Konter kecilnya yang dulu sepi kini setiap hari penuh. Tabungannya bertambah, utangnya sedikit demi sedikit bisa ia lunasi.
Bahkan ia mulai berani bermimpi untuk membuka cabang baru suatu hari nanti. Namun tiap malam, sebelum tidur, tatapannya selalu tertuju pada kain hitam dengan rajah yang ia simpan di laci kasir. Kain itu seperti pengingat bahwa semua kejayaan yang ia nikmati bukan datang dari kerja keras semata, melainkan dari janji gelap yang bisa menjerat nyawanya kapan saja. Dan di setiap senyumnya ketika melayani pelanggan, ada rasa was-was yang tidak bisa hilang. Siapa lagi yang akan jadi tumbal berikutnya? Sudah hampir 2 bulan sejak konter Haris tiba-tiba ramai. Setiap pagi, Sari membantu menyiapkan bekal, lalu ikut mampir ke konter. Semula ia senang melihat usaha suaminya berkembang. Uang yang dulu seret, kini mulai mengalir deras. Haris sering pulang dengan wajah sumringah, menaruh segepok uang di meja makan. Namun, semakin lama, Sari justru merasa ada yang aneh. Konter itu kecil, hanya berukuran beberapa meter dengan etalase kaca berisi HP bekas. Pelanggannya memang ramai, tapi jumlah uang yang Haris bawa pulang selalu terasa berlebihan. "Mas, ini uangnya kok banyak sekali?" tanya Sari suatu malam sambil melipat uang yang baru Haris bawa. Haris tersenyum, mencoba menutupi kegugupannya. "Ya namanya rejeki, Sar. Mungkin karena pelayanan kita ramah, jadi banyak orang suka beli di sini." Sari mengangguk, tapi hatinya tetap gelisah. Ia tahu betul konter HP, apalagi yang menjual barang bekas, tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Kecurigaannya makin besar saat ia menyaksikan sendiri seorang pelanggan marah di konter. Siang itu, seorang bapak parubaya datang dengan wajah gusar, menggenggam HP yang baru ia beli seminggu lalu. "Mas Haris, ini HP yang saya beli dari sini tiba-tiba hangus, meledak pas dicas. Gimana tanggung jawabnya?" Sari yang sedang duduk di kursi pojok ikut tersentak. Wajahnya pucat mendengar kata-kata pelanggan itu. Haris mencoba tetap tenang. "Waduh, Pak, kok bisa begitu? Padahal waktu saya cek di sini normal. Mungkin ada kesalahan charger atau kelistrikan di rumah." "Ah, alasan saja," bentak si bapak. "Saya rugi besar ini." Suasana sempat memanas. Sari yang melihat langsung merasa tidak enak. Namun anehnya, Haris tetap santai, seakan-akan sudah terbiasa menghadapi keluhan seperti ini. Ia hanya merayu dengan kata-kata lembut, hingga pelanggan itu akhirnya pergi sambil menggerutu. Setelah kejadian itu, Sari menatap suaminya dengan sorot mata penuh pertanyaan. "Mas, kenapa akhir-akhir ini selalu ada pelanggan yang bermasalah? Kok bisa kebetulan terus? Dulu nggak pernah separah ini." Haris tersenyum kaku. "Namanya juga barang bekas, Sar. Kadang ada yang bagus, kadang ada yang bermasalah. Kita nggak bisa jamin sempurna semua." Sari tidak langsung membantah, tapi hatinya semakin tak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Haris. Malam harinya, ketika Haris sudah tertidur, Sari mencoba memeriksa laci kasir di konter. Ia penasaran, bagaimana mungkin uang bisa sebanyak itu. Saat membuka laci, matanya terbelalak. Di dalamnya, terselip selembar kain hitam kecil dengan rajah aneh. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Ada hawa dingin menjalar, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia segera menutup kembali laci, napasnya tersengal. Dalam hati, ia berbisik, "Apa yang Mas Haris lakukan sebenarnya?" Keesokan harinya, Sari semakin memperhatikan tingkah suaminya. Ia melihat Haris lebih sering melamun, kadang menatap kosong ke arah pintu konter. Bahkan, pernah ia mendengar Haris bergumam sendiri seakan berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Suatu malam, ketika Haris duduk di ruang tamu sambil menghitung uang, Sari memberanikan diri bertanya, "Mas, jujur sama aku. Sebenarnya dari mana semua uang ini? Apa ada hal yang Mas sembunyikan dariku?" Haris terdiam, wajahnya menegang. Ia tidak bisa menceritakan kebenaran tentang Kisuro dan perjanjian gelap itu. "Sar, kamu jangan mikir yang aneh-aneh.
Ini murni hasil usaha. Aku capek tiap hari di konter, itu buktinya. Sari menatapnya lekat-lekat. Ia ingin percaya, tapi hatinya berkata lain. Ada keganjilan yang tidak bisa ia abaikan. Ia juga semakin takut melihat perubahan pada suaminya. Haris yang dulu sederhana kini tampak terlalu sibuk mengejar uang, bahkan sering pulang larut malam dengan alasan menghitung stok barang. Seiring waktu, ketegangan mulai merambat ke rumah tangga mereka. Sari menjadi lebih sering diam, sementara Haris semakin defensif setiap kali ditanya soal uang. Suatu malam, Sari tidak tahan lagi. Ia berdoa lama di kamarnya, air mata menetes. Ya Allah, lindungi keluarga kecilku. Jika benar ada jalan yang tidak baik, tunjukkan kebenarannya. Namun doa itu justru membuatnya semakin gelisah. Ia merasa, sebentar lagi, rahasia besar suaminya akan terbongkar, dan itu mungkin bukan sesuatu yang mudah diterima. Sejak perjanjian itu dijalani, kehidupan Haris memang berubah drastis. Konternya ramai, uang mengalir deras, dan utang-utang yang dulu menyesakkan mulai lunas satu persatu. Namun, bersamaan dengan itu, hal-hal aneh mulai muncul di rumahnya. Awalnya hanya gangguan kecil. Sari beberapa kali merasa mendengar suara langkah di teras rumah pada tengah malam. Saat diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Angin malam yang dingin justru menambah kesan menyeramkan. "Mas, kamu denger nggak? Ada suara kayak orang jalan," bisik Sari pada suatu malam. Haris terbangun, mencoba mengabaikan. "Ah, mungkin kucing." Namun, saat ia menajamkan telinga, benar, suara itu jelas seperti langkah kaki, pelan tapi berat, berjalan mondar-mandir di depan rumah. Ketika ia membuka pintu, halaman kosong, hanya pohon mangga bergoyang diterpa angin. Keesokan harinya, giliran Dinda yang mengeluh. Bocah itu bangun dengan wajah pucat, matanya sembab. "Ayah, semalam aku mimpi buruk," katanya lirih. "Ada orang tinggi sekali, hitam semua, berdiri di samping tempat tidurku. Dia bisik-bisik namaku." Haris tercekat. Ingatannya langsung melayang pada sosok bayangan hitam yang muncul saat ritual di rumah Kisuro. Ia berusaha menenangkan anaknya. "Ah, mungkin cuma mimpi. Nak, jangan dipikirin." Namun Dinda semakin sering mengalami mimpi serupa. Hampir setiap malam ia terbangun sambil menangis, mengatakan bahwa orang hitam itu selalu datang, berdiri diam di pojok kamar. Sari mulai resah. "Mas, ini nggak wajar. Anak sekecil Dinda nggak mungkin berulang kali mimpi sama. Aku takut ada yang nggak beres." Haris hanya diam. Hatinya diliputi rasa bersalah. Ia tahu apa penyebabnya, tapi lidahnya keluh untuk menjelaskan. Gangguan itu makin nyata. Pada suatu malam, saat keluarga kecil itu sedang makan malam, terdengar suara benda jatuh dari kamar. Mereka berlari memeriksa, dan mendapati cermin di dinding pecah berantakan, padahal tidak ada siapapun di sana. Sari menjerit kecil. "Ya Allah, Mas, ini kenapa lagi?" Haris mencoba tenang. Mungkin paku penyangganya lepas. Tapi dalam hati, tubuhnya gemetar. Ia tahu ini bukan sekadar kebetulan. Beberapa malam kemudian, gangguan itu semakin parah. Sari yang sedang menjemur pakaian di belakang rumah mendadak melihat bayangan hitam melintas di tembok, tinggi menjulang, lalu menghilang begitu saja. Ia menjatuhkan jemuran dan berlari masuk rumah sambil gemetar. "Mas, aku lihat sesuatu," katanya dengan wajah pucat. Haris hanya bisa terdiam. Ia merasa lingkaran setan itu mulai menjerat rumah tangganya. Malam-malam berikutnya, ketakutan makin menjadi. Suara langkah tidak lagi hanya di teras, tapi kadang terdengar di dalam rumah. Dinda pernah terbangun dan berlari ke kamar orang tuanya, menangis histeris. "Ayah, Ibu, dia di kamar." Dia berdiri di dekat lemari. Haris memeluk anaknya, sementara Sari menyalakan lampu kamar. Ruangan itu kosong,
tapi hawa dingin menusuk tulang terasa nyata. Setelah Dinda tertidur kembali, Sari menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku nggak kuat lagi. Ini semua ada hubungannya sama uangmu, kan? Sama usaha konter itu," jawab aku. Haris terdiam lama. Ia ingin berkata jujur, tapi ketakutan menelannya bulat-bulat. Ia hanya bisa berbohong. "Enggak, Sar. Jangan mikir yang aneh-aneh. Semua cuma kebetulan." Namun, bahkan dirinya sendiri tidak yakin dengan kata-kata itu. Malam itu, Haris duduk sendirian di ruang tamu setelah semua tertidur. Lampu sengaja ia matikan, hanya menyisakan cahaya temaram dari jalan. Hatinya penuh penyesalan. Ia sadar, kekayaan yang datang begitu cepat ternyata membawa bayangan yang sama cepatnya menghantui. Dan di tengah keheningan, telinganya jelas mendengar bisikan lirih di dekat telinga kirinya. "Janji sudah kau ucapkan. Bayarannya akan terus berjalan." Haris menoleh panik, tapi ruangan kosong. Dadanya sesak, keringat dingin bercucuran. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa ketakutan. Bukan lagi karena utang atau kemiskinan, tapi karena sesuatu yang jauh lebih mengerikan telah masuk ke dalam hidupnya. Pagi itu, suasana rumah Haris tampak seperti biasanya. Sari sedang menyapu teras rumah, sementara Dinda masih duduk di ruang tamu sambil menggambar di kertas HVS bekas. Haris baru saja bersiap menuju konternya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumah. Namun, langkahnya terhenti ketika seorang tetangga, Bu Ratmi, datang dengan wajah serius. Wanita paruh baya itu sudah lama tinggal di lingkungan mereka, dikenal ramah, tapi kali ini wajahnya pucat dan penuh kekhawatiran. "Sari, aku boleh bicara sebentar?" tanya Bu Ratmi pelan, suaranya seperti ditahan-tahan. Sari tersenyum kaku. "Oh, iya, Bu. Masuk dulu. Ada apa?" Bu Ratmi menoleh sebentar pada Haris yang berdiri di pintu, lalu kembali menatap Sari. "Kalau bisa, saya bicara berdua dulu sama kamu, Sar." Haris merasa ada yang tidak beres. Alisnya berkerut, tapi ia memilih untuk tidak memperpanjang. "Ya sudah, aku ke konter dulu," katanya dingin, lalu pergi dengan langkah cepat. Begitu Haris menghilang di ujung jalan, Bu Ratmi duduk di kursi ruang tamu. Matanya menatap Sari dengan cemas. "Sar, kamu jangan tersinggung sama apa yang mau saya bilang. Tapi saya merasa perlu ngasih tahu." Sari ikut duduk, hatinya mulai gelisah. "Maksudnya, Bu?" Bu Ratmi menarik napas panjang sebelum berbicara. "Saya lihat akhir-akhir ini usaha Mas Haris kok tiba-tiba maju pesat ya? Ramai terus, padahal sebelumnya sepi. Bukan saya iri, Sar, tapi cara itu saya pernah lihat sebelumnya." Sari menelan ludah. "Cara apa, Bu?" "Pesugihan," jawab Bu Ratmi lirih. "Dulu, di kampung sebelah, ada juga orang buka usaha kecil. Awalnya sepi, lalu tiba-tiba jadi ramai bukan main. Tapi, setiap bulan, selalu ada aja kejadian aneh, barang hilang, pelanggan celaka, bahkan ada anggota keluarga yang sakit-sakitan. Akhirnya ketahuan, dia pakai jalan pesugihan." Sari terdiam, wajahnya pucat. Hatinya seperti disambar petir. Ia teringat pada keanehan yang sudah beberapa minggu belakangan terjadi. HP pelanggan yang rusak misterius, uang yang seolah tidak ada habisnya, serta gangguan gaib di rumah mereka. Semua itu mulai terasa masuk akal dengan peringatan ini. "Bu, jangan-jangan," suaranya bergetar, tak sanggup menyelesaikan kalimat. "Maafkan saya, Sar. Saya bukan mau menuduh. Tapi saya lihat tanda-tanda itu ada di keluarga kamu. Dan saya khawatir Dinda bisa jadi ikut jadi korban." Sari menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mulai mengalir. Ia teringat wajah Dinda yang polos, mimpi buruk yang diceritakannya, dan bayangan hitam yang sempat ia lihat di halaman belakang rumah. Semua itu terasa semakin nyata. "Bu, saya harus gimana?"
Sari hampir berbisik. Bu Ratmi menggenggam tangan Sari erat-erat. Kalau memang benar, Sar, hentikan sebelum terlambat. Ingat anakmu. Ingat keluargamu. Pesugihan itu nggak pernah kasih keuntungan gratis. Selalu ada tumbalnya. Sari hanya bisa mengangguk, air matanya jatuh semakin deras. Malam harinya, Sari menunggu Haris pulang dari kontar. Begitu suaminya masuk rumah, ia langsung menutup pintu dan menatapnya tajam. "Mas, aku mau ngomong serius." Haris yang masih memegang tas kecil berisi uang hasil usaha, terkejut melihat wajah istrinya yang merah dan basah karena menangis. "Ada apa, Sar?" "Aku ketemu Bu Ratmi. Dia bilang dia curiga Mas pakai jalan pesugihan. Dan aku rasa, itu benar. Semua kejadian aneh di rumah ini nggak mungkin kebetulan. Jangan bohong lagi, Mas." Nada suara Sari meninggi. Ia sudah tidak sanggup menahan beban batin. Haris terdiam lama, lalu membuang pandangan. "Sar, kamu jangan gampang percaya omongan orang. Itu cuma fitnah." "Fitnah?" Sari menjerit kecil. "Kalau itu fitnah, coba jelasin kenapa ada pelanggan ngamuk-ngamuk karena HP mereka rusak tanpa sebab? Kenapa tiap malam Dinda mimpi buruk ketemu sosok hitam? Kenapa uang Mas nggak pernah habis-habis, padahal konter kita kecil?" Haris tercekat. Wajahnya tegang. Aku cuma lagi beruntung, Sar. Rezeki orang nggak bisa ditebak." Sari menggeleng keras. "Mas, ini bukan rezeki. Ini kutukan. Aku nggak mau anak kita jadi tumbal, Mas. Aku nggak mau keluarga kita hancur." Namun, bukannya luluh, Haris justru bersikap keras kepala. "Sar, kamu nggak ngerti. Aku lakuin ini semua buat kamu, buat Dinda. Supaya kita nggak hidup miskin terus. Supaya kamu nggak lagi malu sama tetangga karena utang. Dengan cara jual jiwa kita ke makhluk gaib, Mas." Sari membalas dengan suara bergetar. Haris menatap istrinya lama, matanya dipenuhi kelelahan dan kegelisahan. Namun akhirnya ia memilih untuk menutup pembicaraan itu. "Cukup, Sar. Jangan bahas lagi. Aku nggak akan berhenti sekarang. Semua sudah terlanjur." Sari hanya bisa menangis terseduh, sementara Dinda yang mendengar pertengkaran orang tuanya dari kamar, berdiri ketakutan di balik pintu. Malam itu, rumah kecil mereka terasa lebih mencekam dari biasanya. Suasana hening, tapi hawa dingin menyelubungi setiap sudut. Seakan bayangan gelap yang selama ini mengintai mulai tersenyum puas, menunggu tumbal berikutnya. Setelah peringatan dari Bu Ratmi dan pertengkaran dengan Sari, seharusnya Haris mulai sadar bahwa jalan yang ditempuhnya berbahaya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin hari, ia kian tenggelam dalam arus keserakahan. Konternya yang pertama di dekat rumah sudah tidak pernah sepi. Pelanggan terus berdatangan, baik untuk membeli HP bekas, servis kecil-kecilan, maupun sekadar menjual HP lama mereka. Uang yang terkumpul begitu cepat memenuhi laci kasir, bahkan sampai Haris harus menyiapkan tas khusus untuk membawa pulang hasil penjualan. Tapi rupanya, keberhasilan itu tidak cukup. Haris mulai membayangkan bagaimana jika ia memiliki lebih dari satu konter. Ia ingin membuka cabang di daerah yang lebih ramai, dekat pusat perbelanjaan, tempat anak-anak muda berkumpul. Dalam pikirannya, semakin banyak konter berarti semakin banyak uang, semakin besar nama, dan semakin cepat ia meraih kehidupan yang selama ini ia impikan. Sari sempat terkejut ketika Haris menyampaikan rencana itu. "Mas, bukannya konter yang sekarang sudah cukup ramai? Kenapa harus buka cabang baru?" tanya Sari, suaranya cemas. "Karena ini kesempatan, Sar," jawab Haris penuh semangat. "Kalau cuma satu konter, kita cuma dapat untung segini-segini aja. Tapi kalau ada 2, 3, atau bahkan 5, bayangin berapa banyak uang yang bisa kita dapat." Sari menggenggam tangannya erat. "Tapi Mas, apa nggak takut? Aku masih ngerasa semua ini aneh."
Apa Mas lupa sama perjanjian itu? Apa Mas nggak takut makin banyak korban? Haris melepaskan genggaman itu dengan kasar. Sar, berhenti ngomong soal itu. Aku tahu apa yang aku lakuin. Semua ini demi masa depan kita. Namun Sari tahu, alasan, demi keluarga, hanyalah topeng. Di balik matanya, Haris sudah tidak lagi memikirkan istri dan anaknya. Ia hanya memikirkan kejayaan dirinya sendiri. Dengan penuh keyakinan, Haris pun membuka cabang baru di pusat kota Semarang. Ia menyewa ruko kecil di pinggir jalan yang ramai. Cat tembok masih baru, papan nama besar bertuliskan, Konter Haris Jaya, HP bekas A-Service, menggantung di depan toko. Hari pertama pembukaan cabang, Haris tampak sumringah. Ia berdiri di depan konternya dengan dada membusung, menyambut pelanggan yang berdatangan. Uang masuk deras, lebih cepat dari yang ia bayangkan. Namun, seperti yang sudah menjadi syarat pesugihan, tetap ada harga yang harus dibayar. Hari itu juga, seorang pelanggan mengamuk karena HP yang baru saja ia beli tiba-tiba mati total saat dibawa pulang. Seorang lagi kehilangan HP servisannya tanpa jejak, padahal baru dititipkan sehari sebelumnya. Haris hanya menenangkan dengan wajah dingin. Ya, nanti saya ganti, Pak. Jangan khawatir. Namun dalam hati, ia tahu itu bagian dari janji kelam yang tak bisa ia hindari. Sementara itu, di rumah, Sari semakin merasa ditinggalkan. Haris hampir tidak pernah pulang tepat waktu. Jika dulu ia masih menyempatkan makan malam bersama keluarga, kini meja makan sering kosong hanya terisi dirinya dan Dinda. "Bu, ayah kapan pulang?" tanya Dinda polos suatu malam. Sari hanya bisa tersenyum pahit. "Mungkin ayah lagi sibuk di konter, Nak. Makan dulu." "Ya." Tapi di dalam hatinya, ia menangis. Suaminya semakin jauh, semakin asing. Orang yang dulu penuh kasih sayang kini berubah jadi lelaki yang dingin dan penuh ambisi. Suasana rumah pun makin terasa berat. Gangguan mistis yang dulu hanya muncul sesekali kini semakin sering terjadi. Dinda semakin sering ketakutan di malam hari, sementara Sari tidak lagi punya tempat untuk mengadu. Haris yang dulu menjadi sandaran, kini lebih memilih menghabiskan waktu dengan uang dan usahanya. Sari sempat mencoba berbicara lagi pada suatu malam ketika Haris pulang larut. "Mas, apa Mas sadar? Kita nggak butuh semua ini. Aku cuma butuh keluarga yang utuh. Aku cuma butuh Mas pulang, makan bareng kita, main sama Dinda. Apa itu susah?" Namun Haris menjawab dengan nada sinis. "Sar, kamu nggak ngerti. Dunia ini keras. Kalau aku berhenti sekarang, semua yang aku bangun bisa hilang. Aku nggak mau balik lagi jadi orang miskin yang ditertawakan." Kata-kata itu menusuk hati Sari. Ia sadar, Haris sudah jauh berubah. Keserakahan telah menutup mata suaminya, bahkan lebih kuat dari rasa cinta pada keluarga sendiri. Hari-hari berikutnya, Haris semakin sibuk. Ia mulai berbicara tentang membuka cabang ketiga, bahkan sudah menyiapkan rencana ekspansi lebih besar. Bagi Haris, keberhasilan ini seperti candu. Ia lupa akan peringatan Kisuro, lupa akan jeritan hati istrinya, lupa akan ketakutan anaknya. Yang ada hanya ambisi, angka-angka, dan impian kosong yang perlahan menyeretnya semakin dalam ke jurang kegelapan. Dan di balik kesuksesan itu, bayangan hitam yang dulu hanya menampakkan diri sesekali kini semakin sering mengitari keluarga mereka, seolah menanti saat yang tepat untuk menagih harga dari keserakahan Haris. Sejak Haris membuka cabang baru, suasana rumah semakin mencekam. Jika sebelumnya gangguan hanya berupa suara langkah atau bayangan sesekali, kini teror itu seakan berpusat pada Dinda, putri kecil Haris yang berusia 8 tahun. Sari semakin sering melihat anaknya duduk sendiri di kamar, bergumam seolah sedang bercakap dengan seseorang. "Dinda, kamu ngobrol sama siapa, Nak?" tanya Sari dengan hati-hati pada suatu sore. Anak itu menoleh dengan wajah polos. "Sama temanku, Bu. Dia bilang namanya Kakang."
Sari terperanjat. "Kakang? Mana dia? Ibu nggak lihat?" Dinda tersenyum samar, lalu menunjuk ke sudut kamar yang gelap. "Dia berdiri di situ. Katanya dia selalu jagain aku." Hati Sari langsung bergidik. Sudut kamar itu kosong, namun hawa dingin begitu kuat menusuk tulang. Ia langsung memeluk anaknya erat-erat, mencoba menenangkan diri walau bulu kuduknya berdiri. Hari-hari berikutnya, kondisi Dinda makin mengkhawatirkan. Nafsu makannya berkurang drastis, tubuhnya mulai terlihat lemah. Ia sering terbangun tengah malam dengan keringat bercucuran, lalu berkata lirih, "Ibu, Kakang bilang sebentar lagi aku harus ikut dia jalan-jalan. Katanya ayah udah janji." Sari tak kuasa menahan tangis. Setiap mendengar kalimat itu, ia merasa seolah ada tangan tak kasat mata yang perlahan menarik anaknya menjauh dari pelukannya. Suatu malam, Haris pulang larut dengan wajah lelah namun puas. Sari langsung menyambutnya dengan nada putus asa. "Mas, lihat anakmu." Dinda makin kurus, makin pucat. Dia terus ngomong sama sosok yang dia sebut Kakang. "Aku takut, Mas, aku takut dia jadi korban." Haris menoleh ke arah kamar, melihat putrinya yang terbaring lemah di kasur. Sejenak, hatinya teriris. Namun bayangan uang, cabang konter, dan status sosial yang terus menanjak membuat pikirannya kacau. Aku pasti bisa lindungi dia," kata Haris, setengah meyakinkan diri. Namun, kata-kata itu tak lebih dari penghiburan kosong. Keesokan harinya, Haris mendatangi Ki Suro dengan wajah muram. Ia menceritakan apa yang terjadi pada Dinda, berharap ada solusi. Ki Suro menatapnya tajam, lalu tersenyum tipis. "Haris, jangan pura-pura bodoh. Kau tahu setiap perjanjian ada harga yang harus dibayar. Selama ini, tumbal diambil dari pelanggan. Tapi semakin besar ambisimu, semakin besar pula bayarannya." Haris tercekat. "Maksudnya? Anakmu?" Ki Suro mengucapkan kata itu dengan dingin. "Tumbal berikutnya bukan lagi orang asing. Bukan pelanggan. Tapi darah dari keluargamu sendiri." Wajah Haris memucat. Ia berdiri dengan tubuh gemetar. Aku nggak akan biarkan. Aku lakuin ini semua buat keluarga. Jangan sentuh anakku." Ki Suro terkekeh. "Kau pikir kau masih punya pilihan? Kau yang mengucapkan janji. Kau yang menikmati hasilnya. Bayaran harus ditebus. Jika kau melanggar, maka nyawamu yang akan diambil. Dan bukan hanya kau, tapi juga keluargamu akan ikut binasa." Haris terduduk lemas. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dalam. Dalam perjalanan pulang, Haris tidak henti-hentinya digelayuti bayangan Dinda. Wajah pucat anak itu, tatapan matanya yang kosong, dan senyum samar saat bercerita tentang Kakang, membuat Haris merasa jiwanya tercerabut. Sesampainya di rumah, ia melihat Sari duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Dinda yang tertidur lemah. Sari menoleh, matanya sembab. "Mas, tolong hentikan semua ini. Aku mohon. Aku nggak peduli kalau kita harus miskin lagi. Aku cuma butuh Dinda sehat. Aku cuma butuh keluarga kita kembali." Haris menunduk, tidak sanggup menatap mata istrinya. Ada pertarungan besar di dalam hatinya, antara ambisi yang sudah terlanjur membelenggu, dan cinta pada anak yang kini menjadi taruhan. Malam itu, Haris duduk sendiri di ruang tamu, menatap kosong ke arah uang yang berserakan di meja. Tangannya gemetar ketika menggenggam lembaran-lembaran itu. "Apa gunanya semua ini, kalau aku kehilangan anakku?" gumamnya lirih. Namun, suara bisikan yang samar terdengar lagi di telinganya. Janji sudah dibuat. Harga harus dibayar. Haris menutup wajah dengan kedua tangan. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar terjebak dalam dilema maut. Mempertahankan kekayaan dengan mengorbankan anaknya, atau melawan perjanjian dan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Malam itu terasa panjang.
Setiap detik yang berlalu hanya membuat bayangan kegelapan semakin kuat di rumah mereka. Dan di kamar kecilnya, Dinda kembali berbisik dalam tidurnya. "Kakang, aku siap ikut jalan-jalan besok." Malam itu, rumah kecil keluarga Haris dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Dinda sudah tertidur di kamarnya, meski wajah pucatnya membuat Sari nyaris tak bisa memejamkan mata. Ia duduk di ruang tamu, menunggu Haris pulang dari kontar. Tangannya terus meremas kain sarung yang dipakainya, hatinya dipenuhi rasa takut dan amarah. Pukul 11 malam, pintu rumah akhirnya terbuka. Haris masuk dengan langkah lelah, membawa tas kecil berisi uang hasil usaha. Ia bahkan tidak menoleh ke arah istrinya. Namun, kali ini Sari tidak bisa lagi menahan diri. "Mas," panggilnya dengan suara bergetar. Haris menoleh sebentar. "Apa? Kenapa belum tidur?" Sari berdiri, menatapnya dengan mata merah karena terlalu banyak menangis. "Kita harus bicara. Sekarang juga." Haris menghela napas berat, meletakkan tasnya di atas meja. "Sar, aku capek. Besok aja." "Enggak, Mas," potong Sari dengan nada tinggi. "Kita harus bicara sekarang. Aku nggak mau tunda lagi." Haris terdiam, lalu duduk di kursi. "Ya sudah, katakan." Sari menarik napas panjang, lalu mulai dengan suara serak. "Aku tahu, Mas. Aku tahu semua yang terjadi ini karena pesugihan. Jangan bohong lagi. Bu Ratmi udah kasih peringatan, dan aku lihat sendiri tanda-tandanya. Sekarang, anak kita jadi sasarannya." Haris terhenyak, tapi buru-buru menepis. "Sar, jangan ngomong sembarangan. Itu cuma kebetulan." "Kebetulan?" Sari hampir menjerit. "Mas, anak kita ngobrol sama sosok yang dia sebut Kakang tiap hari. Dia sakit, kurus, dan bilang siap ikut jalan-jalan. Apa itu kebetulan juga?" Suara Sari pecah dalam tangis, tapi tatapannya tetap menusuk suaminya. Haris berdiri, wajahnya memerah. "Aku lakuin ini semua buat kalian. Buat kamu. Buat Dinda. Aku nggak mau lagi hidup miskin, ditertawakan orang, dihina tetangga. Aku pengen kasih kalian hidup yang layak." Sari balas berdiri, matanya penuh luka. "Hidup layak apa, Mas? Kalau akhirnya anak kita mati? Kalau Dinda jadi tumbal buat kekayaan Mas, itu namanya apa? Itu bukan hidup layak, itu neraka." Suasana mendadak hening. Kedua insan itu berdiri berhadapan, napas mereka memburu, emosi memuncak. Haris menunduk sebentar, lalu suaranya melembut namun getir. "Aku nggak bisa berhenti, Sar. Kalau aku berhenti, semua ini hilang. Dan Ki Suro bilang, kalau aku melanggar janji, nyawa kita semua bisa habis." Sari mundur selangkah, tubuhnya gemetar. "Jadi Mas pilih apa? Kekayaan atau anak kita?" Pertanyaan itu menggantung di udara, menghantam dada Haris lebih keras daripada pukulan apapun. Ia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Air mata Sari jatuh deras. "Mas, aku nggak kenal lagi sama kamu. Suami yang dulu aku cintai adalah orang sederhana, tapi penuh kasih sayang. Sekarang, aku lihat orang asing. Orang yang lebih sayang sama uang daripada keluarganya sendiri." Haris terdiam, wajahnya penuh konflik. Tangannya mengepal, lalu menghantam meja dengan keras. "Sar, jangan paksa aku. Aku udah terlanjur masuk terlalu jauh." Tangisan Sari makin pecah. Ia jatuh terduduk di kursi, menutupi wajah dengan kedua tangan. "Kalau begitu, berarti aku harus lindungi Dinda sendiri. Aku nggak akan biarin dia jadi korban, meski itu berarti aku harus lawan kamu, Mas." Haris menatap istrinya dengan pandangan campur aduk. Marah, takut, sekaligus hancur. Namun, alih-alih luluh, egonya kembali mendominasi. "Sar, jangan pernah coba hal bodoh.
Kalau kamu ganggu perjanjianku, kita semua bisa mati. Sari mengangkat wajahnya yang basah air mata, menatap tajam. Lebih baik mati bersama-sama daripada hidup kaya tapi kehilangan anak. Ingat itu, Mas. Malam itu, rumah yang biasanya penuh canda tawa berubah menjadi arena konfrontasi yang pahit. Cinta, amarah, ketakutan, dan keserakahan bertabrakan jadi satu. Batas antara keluarga dan kehancuran semakin tipis, dan Haris tahu ia berdiri di tepi jurang yang bisa menelan mereka kapan saja. Di kamar, Dinda yang tertidur tampak gelisah. Bibir mungilnya berbisik lirih, seolah menjawab panggilan dari dunia lain. "Ayah, Kakang udah nunggu aku." Malam itu, hujan turun rintik-rintik, membasahi genteng rumah Haris yang sudah rapuh. Angin berhembus kencang, membuat suara gesekan cabang pohon terdengar menyeramkan. Sari duduk di kamar bersama Dinda, mencoba memeluk anaknya yang terus menggigil meski selimut tebal sudah menutupi tubuhnya. Dinda berulang kali bergumam, "Kakang datang, Kakang datang," seolah sedang menanti seseorang. Di ruang tamu, Haris mondar-mandir dengan wajah tegang. Ia sudah memutuskan, malam ini, ia tidak ingin lagi menuruti perjanjian. Baginya, lebih baik kehilangan segalanya daripada melihat anaknya menjadi korban. Namun, keputusan itu ternyata bukanlah jalan mudah. Pukul 12 malam, udara di dalam rumah mendadak berubah dingin menusuk tulang. Lampu-lampu berkedip-kedip, lalu padam seketika. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya disinari cahaya samar dari kilat yang sesekali menyambar di luar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. Du, du, du. Haris terlonjak, napasnya tercekat. Ia tahu, itu bukan tamu biasa. Suara berat, serak, dan penuh gema terdengar dari luar. "Haris, waktumu sudah tiba. Buka pintu itu." Dengan tangan gemetar, Haris berjalan mendekat. Namun sebelum ia menyentuh gagang pintu, suara tangisan Dinda menggema dari dalam kamar. Tangisan itu bercampur dengan suara lain, suara tawa kecil yang bukan milik anaknya. Sari menjerit dari kamar, "Mas, ada yang masuk ke kamar Dinda." Haris langsung berlari. Begitu pintu kamar terbuka, ia melihat bayangan hitam tinggi besar berdiri di sudut ruangan. Matanya merah menyala, tubuhnya seolah terbuat dari asap pekat. Dinda duduk di ranjang dengan tatapan kosong, seakan sedang dipanggil. "Lepaskan anakku," teriak Haris dengan suara serak. Bayangan itu hanya terkekeh, lalu menoleh perlahan. Di saat itulah, sebuah suara lain terdengar, kali ini dari ruang tamu. Suara yang sangat dikenalnya. "Haris." Ki Suro berdiri di ambang pintu, mengenakan jubah hitam. Senyumnya tipis, matanya berkilat penuh rahasia. "Kau pikir bisa kabur dari janji? Tidak ada jalan keluar. Kau sudah menyerahkan dirimu sejak malam pertama kau datang padaku." Haris mundur, tubuhnya gemetar. "Aku nggak mau lagi, Ki. Aku nggak peduli uang, aku nggak peduli kekayaan itu. Aku cuma mau anakku selamat." Ki Suro melangkah masuk, setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit. "Bukan urusanmu lagi. Kau sudah diberi kesempatan, sudah menikmati hasilnya. Kini saatnya kau membayar. Ingat syaratnya, Haris, setiap bulan ada tumbal. Dan kali ini, giliran darahmu sendiri." Sari memeluk Dinda erat-erat, menangis histeris. "Jangan, jangan ambil anakku. Ambil aku saja kalau perlu." Namun bayangan hitam di sudut kamar bergerak semakin dekat. Tangannya yang panjang dan kurus terulur ke arah Dinda. Bau anyir memenuhi ruangan, seperti bangkai yang membusuk. Haris berteriak, "Cukup!" Ia mengambil sebilah pisau dari dapur, berlari menghadang makhluk itu. Namun, begitu pisau ditusukkan, tubuh bayangan itu seolah asap, menembus tanpa luka. Sebaliknya, Haris justru terpental keras ke dinding, darah segar mengalir dari bibirnya. Ki Suro terkekeh.
Melawan hanya membuatmu sengsara lebih cepat, Haris. Ingatlah, setiap kekayaan ada bayarnya. Kau sudah memilih jalan ini, maka kau harus menanggung akibatnya. Suara-suara gaib mulai memenuhi rumah. Ada tawa cekikikan anak kecil, bisikan lirih memanggil nama Haris, hingga suara teriakan panjang seperti jeritan orang sekarat. Bayangan-bayangan hitam merayap di dinding, menari dengan bentuk mengerikan. Ada yang menyerupai wajah tengkorak, ada pula tangan-tangan yang menjulur dari kegelapan. Sari menutup mata Dinda, berdoa lirih meski suaranya tenggelam oleh teror yang menguasai rumah. Haris terengah-engah, tubuhnya lemah, tapi matanya penuh tekad. Aku nggak akan biarin kalian ambil anakku. Lebih baik aku mati. Ki Suro berhenti, menatapnya dengan dingin. Kau akan menyesal berkata begitu. Tiba-tiba, angin kencang berembus dari arah jendela yang terbuka sendiri. Tirai berkibar liar, benda-benda berjatuhan dari lemari. Ruangan itu serasa menjadi pusaran neraka. Bayangan hitam semakin mendekat ke arah Dinda, dan suara-suara gaib berubah menjadi raungan seram yang memekakkan telinga. Haris berusaha bangkit, berdiri di hadapan anak dan istrinya. Dengan suara bergetar, ia berteriak ke arah Ki Suro. Kalau memang harus ada yang mati, ambil aku, tapi jangan anakku. Ki Suro menyipitkan mata. Kau yakin? Itu berarti perjanjian berakhir dengan nyawamu. Haris mengangguk, meski tubuhnya gemetar. Aku lebih rela mati daripada kehilangan mereka. Sesaat ruangan terdiam. Hanya suara hujan deras di luar yang terdengar. Lalu Ki Suro tertawa keras, tawa yang menggema seperti ribuan suara. Kalau begitu, bersiaplah, Haris. Malam ini adalah malam ritual terakhir bagimu. Bayangan hitam langsung melompat ke arah Haris, menenggelamkannya dalam kabut pekat. Sari menjerit sekeras-kerasnya, memeluk Dinda yang menangis histeris. Rumah itu bergetar, seolah tanah pun menolak kejadian mengerikan itu. Malam ritual telah dimulai, dan tidak ada lagi jalan kembali. Fajar baru saja menyingsing, tapi rumah Haris dipenuhi suasana muram. Bau dupa yang masih tersisa dari malam ritual menempel di udara, membuat Sari terus mual. Matanya sembab karena tidak tidur semalaman, sementara Haris duduk terpaku di ruang tamu dengan wajah kusut dan tatapan kosong. Dinda yang semalam terus menangis akhirnya terlelap di kamar. Sari sengaja menemaninya sampai pagi, mencoba memastikan anak itu aman dari gangguan. Namun, kelelahan membuat Sari tertidur sejenak. Saat matahari sudah naik setinggi pohon kelapa, Sari terbangun dengan panik. Ia meraba sisi ranjang. Kosong. Selimut tergeletak di lantai, jendela kamar terbuka lebar, dan angin pagi menerobos masuk. Dinda? Panggil Sari lirih. Tak ada jawaban. Ia segera bangkit, mencari ke ruang tamu. Mas, Dinda nggak ada di kamar. Haris sontak tersadar, darahnya serasa berhenti mengalir. Ia berlari ke kamar, matanya melebar saat melihat ranjang kosong itu. Tubuhnya gemetar. Tidak mungkin. Mereka mencari ke seluruh sudut rumah. Dapur, kamar mandi, halaman belakang, semuanya nihil. Haris bahkan berteriak-teriak, memanggil nama anaknya di gang depan. Dinda, Dinda. Suara panik itu menarik perhatian tetangga. Beberapa orang berdatangan, penasaran dengan kegaduhan pagi-pagi buta. Sari sudah menangis terseduh, wajahnya pucat pasi. Ada apa, Bu Sari? Tanya seorang tetangga perempuan. Dinda hilang, Bu. Semalam dia tidur di kamar, tapi sekarang gak ada. Jendela kebuka, saya gak tahu gimana caranya dia keluar. Sari histeris. Beberapa tetangga langsung ikut mencari. Ada yang menyisir jalan kecil di depan rumah, ada yang masuk ke kebun belakang, ada pula yang berlari ke masjid untuk mengumumkan lewat pengeras suara. Suasana kampung mendadak heboh. Haris berlari ke arah sawah yang tak jauh dari rumah. Nafasnya terengah, kakinya sampai terperosok di lumpur.
Ia berteriak sekuat tenaga, "Dinda, ayah di sini." Namun yang terdengar hanya suara burung dan angin yang berdesir di antara padi. Sementara itu, Sari hampir pingsan di pelukan tetangga. Ini pasti karena pesugihan itu. Ini pasti ada hubungannya sama perjanjian Mas Haris. Tangisnya pecah, suaranya meninggi tanpa peduli siapa saja yang mendengar. Beberapa tetangga saling berpandangan. Mereka memang sudah lama curiga, apalagi setelah konter Haris mendadak ramai. Bisik-bisik mulai terdengar, menambah beban Haris yang sudah merasa bersalah. Sore hari, pencarian tetap nihil. Polisi sempat dipanggil, tapi hasilnya tak berbeda. Tak ada jejak kaki, tak ada tanda penculikan, seolah Dinda menghilang begitu saja. Haris duduk di teras dengan pakaian penuh lumpur, wajahnya kusam, mata merah berair. Ia memukul-mukul kepalanya sendiri. Bodoh. Aku bodoh. Kenapa aku masuk ke lingkaran setan itu? Sari berdiri di hadapannya, penuh amarah bercampur duka. Aku sudah bilang, Mas. Dari awal aku sudah bilang jangan ikut jalan kotor itu. Sekarang lihat, anak kita hilang. Kau puas? Haris terdiam, air matanya jatuh. Tapi di balik kesedihannya, ia sadar semua tanda mengarah pada satu hal, tumbal pesugihan. Dinda bukan sekadar hilang, ia diambil sebagai bayaran janji yang tak bisa ia tepati. Malam kembali turun, rumah mereka kini penuh orang yang prihatin. Beberapa tetangga tetap ikut berjaga, sebagian lain membaca doa bersama. Namun, bagi Haris dan Sari, doa terasa begitu jauh, sebab rasa kehilangan lebih mendominasi. Di tengah hiruk-pikuk itu, Haris mendengar bisikan lirih di telinganya. Suara itu dingin, menusuk, dan membuat bulu kuduknya berdiri. Janji harus dibayar, Haris, dan anakmu sudah menjadi bagian dari kami. Haris tersentak, menoleh ke segala arah, tapi tak ada siapa-siapa. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari masuk ke kamar Dinda. Di sana, di atas ranjang kosong, tergeletak sebuah benda kecil. Boneka kesayangan Dinda. Boneka itu kini basah kuyup, seolah dicelupkan ke dalam air, dan ada noda merah samar di bagian bajunya. Haris memeluk boneka itu, menjerit sejadi-jadinya. Tangisnya bercampur amarah, memenuhi seluruh rumah. Sari yang masuk ke kamar ikut menjerit, lalu jatuh tersungkur di lantai. Malam itu menjadi malam paling kelam dalam hidup mereka. Dinda lenyap tanpa jejak, dan bayangan pesugihan semakin nyata merenggut kebahagiaan mereka. Sejak hari Dinda menghilang, rumah Haris tidak pernah sama lagi. Suasana yang dulu kadang dipenuhi canda kecil kini berganti sunyi yang mencekam. Sari lebih sering mengurung diri di kamar, menangis tanpa henti. Haris, di sisi lain, duduk berjam-jam di ruang tamu dengan pandangan kosong, seolah menunggu keajaiban yang tak kunjung datang. Uang yang dulu menumpuk di laci konter, emas, motor baru, bahkan cabang usaha yang ia banggakan kini tak ada artinya. Setiap kali Haris menatap tumpukan uang itu, perasaannya justru dipenuhi jijik dan rasa bersalah. Semua kekayaan itu terasa kotor, dibayar dengan hilangnya darah dagingnya sendiri. Hari-hari berlalu, dan gosip di kampung semakin ramai. Bisikan-bisikan tetangga menusuk telinga, menyebut Haris sebagai orang yang menjual anaknya demi pesugihan. Tak ada yang berani bicara langsung, tapi tatapan mereka jelas menyimpan tuduhan. Sari semakin tak tahan, ia mulai tidur terpisah, jarang menatap wajah suaminya. Aku nggak bisa lihat kamu lagi, Mas, ucap Sari suatu malam, suaranya lirih namun tegas. Setiap kali aku lihat wajahmu, yang terbayang cuma Dinda. Kalau saja kamu nurut dari awal, kalau saja kamu nggak serakah, anak kita masih ada di sini. Haris ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia menyesal, bahwa ia tidak pernah berniat mengorbankan anaknya. Tapi lidahnya keluh. Semua alasan terdengar sia-sia. Air matanya jatuh tanpa mampu ia bendung. Maaf, Sar, hanya itu yang keluar dari mulutnya. Tapi bagi Sari,
Kata maaf tak cukup. Ia pergi meninggalkan Haris sendiri di ruang tamu, tenggelam dalam penyesalan yang makin dalam. Di tengah keterpurukan itu, Haris hanya punya satu pikiran: menemukan cara untuk membawa kembali anaknya. Ia tahu jalan logis sudah buntu, polisi pun menyerah. Maka, satu-satunya cara adalah kembali ke sumber masalah, Kisuro. Malam itu, dengan langkah gontai, ia menuju rumah dukun itu. Jalanan gelap, suara jangkrik terdengar bersahutan, menambah kesan angker perjalanan. Rumah Kisuro berdiri di tepi hutan, temaram diterangi lampu minyak. Begitu tiba, Haris mengetuk pintu. "Ki, tolong saya. Saya mau anak saya balik." Pintu terbuka perlahan, menampakkan Kisuro yang berdiri dengan tatapan dingin. Senyum tipis terukir di wajahnya. "Ah, Haris. Sudah kuduga kau akan datang lagi. Tapi sayang, semua sudah terlambat." Haris langsung berlutut. "Ki, saya mohon. Ambil semua harta saya, ambil semuanya. Tapi kembalikan anak saya. Jangan biarkan Dinda jadi korban." "Ki." Kisuro terkekeh, suaranya seram. "Kau masih tidak paham? Perjanjian tidak bisa ditarik. Anakmu sudah menjadi bagian dari dunia mereka. Itu harga dari keserakahanmu." "Tidak, Ki." Haris memukul tanah dengan tangan. "Saya rela mati sekarang juga asal anak saya kembali. Saya rela gantikan dia." Kisuro mendekat, menatap Haris dengan sorot mata tajam. "Nyawamu memang akan jadi bayarannya, Haris. Tapi meski kau mati, anakmu tidak akan kembali. Dunia gaib tidak pernah mengembalikan apa yang sudah mereka ambil." Kata-kata itu menghantam Haris bagai petir. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat pasi. Ia menangis meraung, merobek-robek bajunya sendiri. "Kenapa? Kenapa aku sebodoh ini? Kenapa aku tega menukar anakku dengan uang haram?" Kisuro hanya berdiri, menikmati penderitaan itu. "Aku sudah memberimu peringatan sejak awal, tapi kau yang memilih. Sekarang, nikmati hasilnya." Ia menutup pintu perlahan, meninggalkan Haris yang terpuruk di tanah berlumpur, basah oleh air mata dan keringat dingin. Malam itu, Haris pulang dengan langkah goyah. Sesampainya di rumah, ia menemukan Sari sedang berkemas. Beberapa pakaian dimasukkan ke dalam tas besar. "Kamu mau kemana, Sar?" tanya Haris dengan suara parau. Sari menoleh dengan mata bengkak. "Aku nggak sanggup lagi, Mas. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Aku butuh tenang. Aku nggak bisa hidup terus-terusan dengan rasa bersalah ini. Setiap malam aku dengar suara Dinda manggil-manggil, aku nggak tahan." Haris mencoba menahan, memegang tangan Sari. "Jangan tinggalkan aku, Sar. Aku butuh kamu." Tapi Sari melepaskan genggaman itu. "Kamu yang pilih jalanmu sendiri, Mas. Kamu yang hancurin keluarga ini. Sekarang terimalah akibatnya." Dengan air mata yang terus mengalir, Sari pergi meninggalkan rumah. Haris jatuh berlutut di depan pintu, tubuhnya bergetar. Kini ia benar-benar sendirian, tanpa anak, tanpa istri, hanya ditemani kekayaan yang sudah tak berarti. Semalaman ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah boneka basah milik Dinda yang masih ia simpan. Sesekali ia meraba boneka itu, seakan berharap bisa mendengar suara anaknya lagi. Tapi yang terdengar hanyalah bisikan gaib yang makin sering muncul, menertawakan penderitaannya. Kekayaan yang dulu ia dambakan kini menjadi kutukan. Haris sadar, tak ada jalan kembali. Penyesalan menghantamnya, menenggelamkan jiwa yang hancur. Dan di dalam keheningan malam itu, untuk pertama kalinya, Haris benar-benar berharap kematian datang menjemputnya. Hari-hari Haris setelah kepergian Sari terasa seperti hidup dalam penjara gelap. Rumah yang dulu sederhana namun penuh tawa kini berubah jadi tempat paling menakutkan baginya. Setiap sudut menyimpan bayangan masa lalu, tawa Dinda yang hilang, tatapan penuh cinta Sari yang tak pernah kembali,
dan suara bisikan gaib yang terus menghantuinya. Konter HP yang pernah berjaya kini sepi. Pelanggan tak lagi percaya setelah banyak yang mengeluh HP mereka rusak atau hilang misterius. Satu persatu cabang yang ia bangun tutup, meninggalkan utang yang tak mampu ia bayar. Rekan bisnis menjauh, dan Haris kembali ke titik nol, bahkan lebih buruk. Sebab kali ini ia bukan hanya miskin, tapi juga kehilangan segalanya. Pagi itu, Haris duduk di bangku kayu konternya yang hampir roboh. Rak-rak kosong berdebu, hanya tersisa beberapa HP bekas yang tak laku. Tangannya gemetar saat menghitung uang receh yang tinggal sedikit. Ia teringat ketika dulu uang mengalir deras, saat orang-orang menganggapnya sukses. Tapi semua itu kini terasa seperti ilusi. "Dinda," bisiknya lirih, air mata mengalir membasahi pipinya. Ia memeluk boneka basah milik putrinya, satu-satunya peninggalan yang tersisa. Setiap malam ia tidur dengan boneka itu di pelukan, berharap Dinda muncul dalam mimpi. Tapi yang datang hanya mimpi buruk. Dinda berjalan menjauh ke dalam kegelapan, diikuti tawa Kisuro dan bayangan hitam yang mengerikan. Gangguan mistis semakin menjadi-jadi. Lampu di rumah sering mati sendiri, pintu berderit terbuka meski tak ada angin, dan suara langkah kecil terdengar di lorong. Haris sering mendengar suara anak kecil memanggil, "Ayah," tapi begitu ia menoleh, tak ada siapapun. Kadang ia melihat sosok Dinda berdiri di ujung ruangan, hanya untuk lenyap dalam sekejap. Hidupnya berubah menjadi siksaan batin. Tidur tak pernah nyenyak, makan tak lagi terasa, tubuhnya makin kurus kering. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, matanya cekung. Tetangga yang lewat hanya bisa bergidik. Sebagian merasa kasihan, sebagian lain menganggap itu sudah pantas. Suatu malam, Haris tak tahan lagi. Ia pergi ke rumah Kisuro untuk terakhir kalinya. Namun, rumah itu kosong. Tak ada tanda kehidupan. Pintu terkunci, halaman dipenuhi rumput liar. Seakan-akan dukun itu menghilang tanpa jejak, meninggalkan Haris sendirian menanggung dosa. Haris terduduk di depan rumah itu, menatap langit malam penuh awan gelap. "Kembalikan anakku, tolong." Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Namun jawaban yang datang hanyalah suara angin membawa bisikan dingin. Janji harus ditepati. Hari-hari berikutnya, Haris semakin terpuruk. Ia tak lagi membuka konter, hanya berdiam di rumah yang penuh teror. Kadang ia berbicara sendiri, kadang menjerit histeris di tengah malam. Beberapa tetangga akhirnya menjauh, takut dengan keanehan yang terus terjadi. Pada suatu dini hari, hujan deras mengguyur Semarang. Petir menyambar, mengguncang kaca jendela rumah Haris. Di dalam, ia duduk di ruang tamu dengan boneka Dinda di pangkuannya. Matanya menatap kosong ke arah pintu, tubuhnya lemah. "Dinda, ayah nyusul kamu, nak," ucapnya pelan. Air mata jatuh membasahi boneka. Saat itu, suara tawa kecil terdengar di sudut ruangan. Bayangan kecil menyerupai tubuh Dinda muncul, berdiri dengan kepala sedikit menunduk. "Ayah," panggilnya lirih. Haris tersenyum samar, lalu menutup matanya. Napas terakhir keluar dengan berat, tubuhnya terkulai. Di saat bersamaan, lilin di meja padam, meninggalkan kegelapan total. Keesokan paginya, tetangga menemukan Haris sudah tak bernyawa di kursi ruang tamu. Boneka basah Dinda masih berada di pelukannya. Wajah Haris tampak tenang, namun di sudut bibirnya ada bekas darah tipis, seolah ia menanggung sakit terakhir sebelum mati. Kabar itu segera menyebar. Orang-orang berbisik, menyebut kematian Haris sebagai balasan pesugihan yang ia jalani. Tak ada yang berani menyentuh rumah itu lama-lama. Beberapa percaya arwahnya masih gentayangan, menunggu bersama makhluk gaib yang menagih janji. Sari tidak pernah kembali. Ia memilih tinggal bersama keluarganya, mencoba melanjutkan hidup dengan luka yang takkan sembuh. Dinda tak pernah ditemukan, seolah benar-benar lenyap di telan kegelapan. Konter HP yang dulu jadi lambang kesuksesan, akhirnya runtuh.
Tinggal bangunan kosong penuh debu dan papan nama reot yang hampir jatuh. Orang-orang kampung hanya melewati tempat itu dengan cepat, tak ada yang berani menoleh terlalu lama. Akhir kehidupan Haris menjadi pelajaran yang pahit. Keserakahan hanya membawa kehancuran. Kekayaan instan yang diperoleh dengan cara gelap menuntut harga yang tak sebanding. Dan malam-malam di kampung itu, bisikan masih terdengar, suara tangis seorang ayah, tawa anak kecil, dan jejak langkah yang tak pernah terlihat wujudnya. Sebuah kisah tragis yang takkan pernah dilupakan. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.